Hai sahabat Eljon dan pageant lovers Indonesia, welcome to Talent of Pageants. Didukung oleh Di sini acara yang akan membuktikan kalau dunia pageant itu nggak cuman soal catwalk ataupun sas, tapi juga penuh dengan talenta keren yang mungkin belum banyak orang tahu. Kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng para pageant yang punya bakat luar biasa. Bersama saya Putra dan Devin Tria. Yap, kami siap menemani kamu buat kenal lebih dekat sisi autentik dari para bintang pageant Indonesia. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Dari beberapa seminar advokasi yang telah saya lakukan, saya menyaksikan sesuatu yang sangat mengharukan. Teman-teman yang awalnya hanya menjadi pendengar, akhirnya berani berdiri, berani berbicara, dan berani menceritakan pengalaman mereka. Bahkan ada yang berkata kepada saya bahwa untuk pertama kalinya mereka merasa didengar dan dimengerti. Momen itulah yang membuat saya semakin yakin bahwa suara kecil kita hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Karena ketika generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang positif, mereka akan menjadi generasi yang percaya diri, berani, dan penuh prestasi. Dan saya percaya dari langkah kecil yang kita mulai hari ini, kita sedang membangun jalan menuju generasi emas Indonesia yang cemerlang. Saya, Muhammad Noval Al-Ghifari Habibur Rahman, mengajak kita semua untuk berani bersuara, berani peduli, dan bersama-sama mengatakan stop bullying. Didukung oleh Alright sahabat Talent of Pageants, hari ini kita akan berkenalan dengan sosok muda yang menggunakan suaranya nggak cuma sekedar untuk berbicara, tapi juga untuk menginspirasi dan mengedukasi pastinya. Ia aktif membawakan seminar dan kampanye Stop Bullying di berbagai sekolah, serta berhasil meraih gelar Duta Pelajar Indonesia 2026. Luar biasa sekali. Please welcome Muhammad Noval Al-Ghifari, Duta Pelajar Indonesia 2026. Halo Noval, gimana kabarnya nih hari ini? Tentu baik banget sih. Jadi memang excited sekali pastinya hari ini datang ke studio Eljon. Yeah, exactly. I'm so interested for today. Ya, sangat interest banget buat ngobrol sama Kak Putra, sama Kak Devin. Ya, jadi memang antusiasme dan juga excitement dari Noval hari ini udah kerasa banget nih vibingnya, terus juga memang auranya udah terpancar nih sebagai Talent of Pageant hari ini. Nah, Noval, banyak orang takut nih soal speaking atau mungkin speak up di kalangan depan umum kayak gitu, di publik kayak gitu ya. Tapi juga justru nih dari Noval sendiri malah menjadi salah satu kekuatan yang paling powerful gitu ya, yang dijadikan sebagai basic, terus juga jadi sebagai pondasi utama dari Noval untuk melanjutkan langkahnya ke jenjang ajang kompetisi di tingkatan berikutnya. Sebenarnya Noval, kalau boleh tahu, sejak kapan sih kamu itu mulai tertarik sama dunia public speaking? Sebenarnya saya itu tertarik dalam dunia public speaking itu 1 tahun terakhir, di mana saya benar-benar melihat dari para role model yang pernah saya lihat dalam setiap kegiatan public speaking, itu mereka mengubah satu kalimat saja dengan cara yang baik dan benar itu bisa merubah arah pandang seseorang. Nah, dari itulah saya akhirnya mengikuti kursus public speaking yaitu Success Academy, dan diikuti dengan berbagai dan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan public speaking. Pastinya diajari dengan tokoh-tokoh dan coach-coach nasional. Oke, jadi memang sedikit cue-nya dari Noval ini kalau dari public speaking sendiri buat sekedar apa ya, bukan buat sekedar sih, sebenarnya lebih ke timelinenya untuk menginspirasi banyak orang, dan pastinya juga memang menginspirasi juga banyak kalangan seperti itu ya Noval. Betul. Nah, kalau soal ngomongin nih tentang basic kamu sendiri, potensi ya lebih bisa dibilangnya tentang kemampuan public speaking. Kira-kira kenapa sih menurut kamu kalau public speaking itu bisa menjadi alat positif buat menginspirasi banyak orang? Menurut aku sendiri public speaking itu
adalah seni yang menyampaikan gagasan atau ide, bukan sekedar menyampaikan kata-kata depan banyak orang. Karena benar-benar public speaking itu powerful banget. Ketika kita di depan banyak orang, kita bisa nyampaikan gagasan atau ide. Sehingga dengan cara yang baik, itu para audiens bisa benar-benar pandangannya itu menjadi lebih baik dan kita bisa mempengaruhi orang-orang tentunya kepada hal yang positif. Wah, benar-benar sangat menginspirasi sekali ya Kak Devin. Kalau memang kita lihat nih dari perjalanannya Noval, terus juga dari sosok Novalnya sendiri nih masih muda tapi udah benar-benar banyak inspirasinya kayak gitu. Terus nih Noval, kalau boleh tahu juga nih, as a younger public speaking ya, kamu sendiri sebenarnya ada nggak sih tantangannya atau mungkin struggling things-nya gitu yang bikin kamu bisa ada di posisi sekarang, terus juga kamu bisa ngelewatinnya tantangan-tantangan tersebut saat kamu sendiri belajar dari public speaking itu? Sebenarnya tantangan terbesar dalam aku selama ini berpublic speaking itu aku tuh sebenarnya adalah orang introvert. Semenjak kelas 1 SD itu benar-benar takut banget apalagi ngomong di depan banyak orang di kelas sekalipun. Dan orang tua aku tuh ngelihat bahwa ini adalah potensi yang buruk menjadi seorang introvert, karena dalam dunia kerja itu penting banget buat kita tuh nggak selalu jadi orang introvert dan bisa dilirik oleh atasan. Dan orang tua saya mensupport saya jadinya untuk ikutin aku ke berbagai acara public speaking dan workshop, dan aku akhirnya belajar kalau sebenarnya keberanian itu dibentuk sama proses, sama latihan yang konsisten. Setuju banget. Benar. Jadi memang bisa dibilang nih dari karakter Noval sendiri ya Kak Devin, improve banget dari seorang introvert jadi seorang yang percaya diri, bahkan bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, terus ide-idenya di depan audiens, terus juga di depan tempat umum kayak gitu Kak Devin. Tapi kalau misalnya Kak Putra sendiri nih, di saat seumuran Noval, Kak Putra udah punya kemampuan apa nih Kak? Apakah public speaking atau apa nih Kak? Jujur Kak Devin, kalau pas aku masih seumuran Noval nih, masih kayak teenager gitu kan, masih as younger people kayak gitu, mungkin belum seberani Noval untuk menyampaikan gagasan. Cuman mungkin beda kriteria sama beda klasmennya, karena waktu pas zaman aku itu masih sekolah lebih fokus ke bidang KIR sih Kak, karena waktu itu memang karya ilmiah remaja, karena waktu itu suka banget sama yang namanya nulis kayak bikin cerpen, bahkan waktu itu sempat bikin beberapa kompetisi kayak gitu, terus juga ikut karya-karyanya kayak gitu. Jadi memang tapi kita emang harus mengapresiasi juga karena betul. Banyak generasi muda, banyak yang tidak berani untuk berbicara, tetapi kita kedatangan seorang tamu yaitu generasi muda yang bisa berbicara di depan di depan publik umum itu nggak banyak. Benar-benar setuju banget. Jadi memang ketika ngeliat Noval nih Kak Devin, jadi agak sedikit rewind nih ke zaman masa-masa sekolah, terus juga ngelihatnya udah beda gitu, kemasannya, terus juga penampilan, bahkan percaya dirinya udah beda banget, outstanding banget sih sumpah ngelihat Noval di hari ini. Nah Noval, kalau boleh tahu lagi nih, sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik atau mungkin yang menjadi motivasi kamu yang disukai ketika kamu berdiri di depan audiens, terus juga menyampaikan ide-ide kamu, menyampaikan apa yang ada di pikiran kamu kayak brainstorming dan lain sebagainya, dan menyampaikan speaking kamu yang berbicara tentang aspek apapun, itu apa yang kamu sukai ketika berbicara di depan umum? Kalau daya tarik dan aku sukai pada saat aku berbicara depan publik itu adalah ketika aku melihat sebuah materi itu diubah jadi interaksi yang bermakna. Dan karena aku adalah Duta Pelajar Indonesia, aku kan punya fokus tersendiri, yaitu program advokasi Stop Bullying. Nah, jadi ketika aku menjadi seorang pembicara, ini the moment ya. Ketika aku menjadi seorang pembicara di seminar, di kegiatan edukasi, aku sedang mengedukasi para siswa betapa buruknya dampak bullying, dan ketika aku melihat mereka sangat antusias sekali dengan mendengarkan materi saya, dan mereka terkesan ingin ikut bertindak juga. Dan akhirnya aku sadar kalau the power public speaking tuh benar-benar se-interest itu, sehingga aku lebih mengembangin kemampuan aku lagi. Karena it's more fun for me, I guess. Tapi Noval, sebagai jadi pembicara, Noval pernah nggak sih yang namanya demam panggung?
Demam panggung, of course I do, because kan udah sebenarnya aku adalah orang yang introvert, dan buat aku itu demam panggung itu adalah hal yang biasa, karena dengan kata berani itu kan bukan berarti kita tidak takut, tetapi bagaimana caranya kita tuh terus melangkah meskipun takut. Tapi Noval ada nggak sih tips and trick untuk sahabat Eljon dan pageant lovers Indonesia supaya tidak demam panggung sebagai pembicara Noval? Kalau cara aku biar gak demam panggung itu adalah agak absurd ya. Aku suka banget nonton video-video yang awkward atau lucu di TikTok dulu sebelum tampil di acara buat redain stres. Oke lah, ini sesuatu yang relax atau nggak usah dibawa stres. Juga harus benar-benar tahu apa yang mau disampaikan ke publik nanti, dan mainin gestur tangan, juga artikulasi dan intonasi suara juga. Dan jangan lupa eye contact juga penting untuk menghargai audiens kita. Kalau Kak Putra sendiri gimana nih Kak? Kan tadi kan Noval juga ngasih tips and trick ke pageant lovers kalau misalnya harus nonton video-video lucu. Kalau misalnya Kak Putra ada nggak sih Kak tips and trick supaya tidak demam panggung di depan kamera atau di atas panggung? Kalau dari aku sendiri sih Kak, sebenarnya tips and tricknya hampir bisa dibilang sama semua dengan speaker-speaker di luaran sana, tapi lebih seringnya sih kalau aku ketika sebelum misalkan on cam atau mungkin di sebuah stage kayak gitu, aku lebih sering ngaca dulu. Jadi ya ketika ngaca terus ngeliat nih kayak tampilan udah oke apa enggak kayak gitu, itu tuh nambah kepercayaan diri sendiri sih. Terus biasanya kalau aku sendiri malam sebelumnya itu scripting dulu. Jadi apa yang mau besok disampaikan, terus atau mungkin apa yang besok jadi topik pembicaraannya itu benar-benar di research dulu gitu malamnya Kak. Kayak gitu sih. Nah sebenarnya kan tadi ngobrol-ngobrol nih sama Noval sendiri, terus juga ngedengar pengalamannya, terus karakter sebelumnya. Sebenarnya ada sedikit hal yang bikin penasaran nih Noval. Kalau Noval dulu sebagai seorang introvert, terus juga akhirnya bisa keluar dari zona kelam itu ya ibaratnya. Karena kan sebagai seorang introvert benar-benar menutup dirinya. Tapi sekarang ngelihat Noval nih aktif, terus juga mau benar-benar mengeksplorasi dirinya kayak gitu. Ada nggak sih Noval yang bikin kamu menjadi challenge sendiri keluar dari zona kamu tadi yang sebagai seorang introvert sampai akhirnya bisa speak up apapun yang kamu pikirin, apapun yang kamu gagas kayak gitu, itu gimana caranya bisa keluar dari seorang introvert jadi seorang speaker? Kalau challenge buat aku sendiri adalah anxiety disorder. Jadi setiap kali aku melihat para audiens sebelum waktu itu aku inget banget waktu first time aku ngobrol di depan publik, itu bener-bener aku anxiety parah dan bener-bener nafasnya nggak beratur banget. Dan cara aku pas itu adalah aku minta support dulu dari mama tentunya, dari mama papa. Terus juga aku tarik nafas ulur, juga relaxing dikit badan itu biar nggak terlalu kaku dan gemeter ketika di atas panggung. Kan relate banget ya. Kalau misalnya kita terlalu gugup di atas panggung itu kayak gemeter-gemeter gak enak gitu. Jadi cara aku sendiri adalah aku minta support dulu dari mama, cara tenangin ini gimana, ntar mau bantu, dan begitulah cara aku. Ya, jadi memang sedikit tipsnya nih dari Noval sendiri, salah satu jurus andalannya adalah minta doa dari orang tua. Ya, karena memang sebagai anak atau mungkin kita semua gitu kan, biarpun punya kemampuan, biarpun kayak punya basically potential kayak gitu, tapi kalau misalkan kita tidak mengandalkan doa pun pasti nanti akan ada halangannya. Ini setuju banget sama Noval nih. Nah, kita balik lagi nih Noval tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak banget orang yang mikirin tentang public speaking sendiri. Nah, kalau mungkin di luaran sana nih anggapan-anggapannya atau mungkin sudut pandangnya lah dari orang-orang di luar sana menganggap soal public speaking itu cuman berbicara aja yang lancar kayak gitu. Nah, kalau menurut Noval sendiri sebagai seorang speaker, apa sih sebenarnya yang bisa benar-benar didengar oleh audiens, entah itu dari topiknya atau mungkin isi dari pembicaraannya atau seperti apa menurut Noval? Kalau menurut aku sendiri ya, public speaking itu bukan sekedar berbicara lancar depan audiens, tetapi bagaimana caranya kita membangun koneksi sama audiens, terus membuat audiens itu merasa terlibat. Kalau buat diri aku sendiri, kalau mau jadi public speaker adalah kita harus berpahaman yang kuat tentang materi kita, sama
kita harus berbicara dari hati, Ya. tulus. That's number one. Jadi Nah. kunci jadi speakers itu adalah dari hati, karena Iya, emang iya. kalau misalnya hati yang tulus itu tuh akan membuka aura-aura yang positif Yes. ke depannya. Jadi memang beda ya Kak Devin kalau Yes, pembawaannya betul. hearts to hearts tuh kadang lebih menyentuh Dan gitu. lebih nyampe ke audiens-audiens yang ada. Iya, memang karena kalau kayak kita mengandalkan terlalu texting kayak Yes. gitu ya, itu agak sedikit monoton dan pasti audiens tuh ngerasa boring lama-lama. Setuju nggak Novel? Setuju Tapi banget. untuk Noval sendiri nih, kalau misalnya pada saat jadi speakers itu ada nggak sih dimasukkan ke lawakan atau bahan-bahan lelucuan, jadi pendengar pun juga nggak ngantuk atau malah nambah excited ke Noval? Kalau masalah boring, aku kalau lawakan ya atau candaan itu pasti natural dari dalam diri aku sendiri. Dan exactly pasti aku nambahin ice breaking juga biar nggak terlalu kaku banget, biar lebih relax buat para audiens ya, biar lebih fokus lagi buat dengerin materi dari aku. Mau dong coba contoh ice breaking yang Noval sering coba lakukan ke kita supaya kita juga Iya. lebih semangat untuk teman-teman pageant lovers Indonesia dan sahabat Eljon TV untuk Ya. lebih semangat lagi untuk menyaksikan TOP ini. Oke, boleh. Jadi, semisal ice breaking itu simple. Kalau aku selalu suruh untuk cari berpasangan dua orang. Kebetulan kita udah Iya. berpasangan Iya, ini iya. ya. Kebetulan kita udah berpasangan. Kita berpasangan, tapi ya. Iya. Yuk. Ntar tangan keduanya tuh taruh di tengah. Oke, Oke. taruh di tengah. Iya. Ini. Di saling berhadapan. Oke, saling Begini. berhadapan. Iya. Jangan sampai jangan sampai nempel. Yes. Dan Oke. ingat baik-baik tim kakak itu gimana. Ini semisal Kak Putra itu tim anggur. Oke. Ini, Aku jeruk. Oke, boleh jeruk. Oke, jeruk dan anggur ya. Oke, jeruk dan anggur. Oke. Jadi aku tuh kerjain dikit dari misal aku bilang Jepang gitu. Kayak nah, kalau Oke. misal aku bilang jeruk, kakak harus ambil tangannya. Kalau nggak kena, dia yang menang. Kalau kakak Oke. dapat, itu berarti kakak yang menang. Oh. Ya, sesimpel itu. Coba kita Oke, coba kita, coba ya. kita Itu ya. trial ya. Oke, oke, oke. Apel. Apel. Masih apel. Oh, oke. Masih belum. Anggur. Ya, tidak kalah. Oh. Iya. Oh gitu. Jadi Aku harus ngangkat cepet-cepetan tangan. Ya. harus hindarin. Coba. oke, sekali lagi kita Sekali trial lagi. sekali Jeruk. lagi. Oke. Begitu teman-teman. Jadi Iya. itu merupakan tips Noval untuk supaya bisa lebih fokus, teman-temannya juga lebih excited untuk mendengarkan pembicaraan dari Noval sendiri. Jadi memang ada tips masing-masing nih Iya. buat ngebangun apa ya sesinya gitu biar nggak terlihat boring atau mungkin nggak bikin audiens tuh kadang-kadang sumpah nih diomongin semuanya isinya daging semua nih gitu. Kapan Jujur. ada komedinya kayak gitu. Jujur aku kalau jadi speakers suka tidur. Iya, sama banget lagi Kak. Kadang kayak kita makin lama ngantuk nih, Yes, ngantuk betul. Jadi, gitu. yang dicari sama pendengar itu adalah ice breaking dari pembicaraan Iya, tersebut. kadang ya memang. Jadi selain ice breaking, kadang pembawaan dari si speakernya sendiri nggak sih Novel? Iya, kadang banyak pembicara itu pasti selalu bahas materi mulu Iya. dengan pastinya suaranya itu intonasinya ya itu selalu monoton, datar Yes, banget buat kita tuh ngantuk. Dan untuk ice breaking sendiri itu bisa banget kita research dulu nih, ice breaking mana dulu nih yang menarik. Nah itu yang selalu aku lakukan sebelum performance ya, sebelum seminar atau segala macam apapun ngomong di public, ntar masukin jokes ini, masukin ice breaking ini seperti Yap. itu. Tapi dari Nova sendiri pernah nggak sih pada saat jadi pembicara atau speakers salah menyampaikan materi? Jadi misalnya materinya lebih ke Gen Z, tapi kamu lebih pembahasannya kayak terlalu kuno atau pembahasan yang lebih lama gitu. Pernah nggak untuk Nova iya, sendiri? itu relate sih, Relate, jujur iya pas first time tuh ngobrol di depan banyak orang itu kan masih menata bahasa terlebih dahulu ya. Kita nggak tahu nih kita mau bahas apa dulu. Yes. Kita agak pusing sedikit mau, ini mau gimana, mau bahas apa. Itu bener-bener relate banget. Jadi kadang salah nyampein materi, materi ini salah, ya udah. Karena mungkin audiens gak terlalu ngedengerin, mungkin aku bisa sambungin lagi apa yang enak didengar, apa yang nyambung sekiranya buat para audiens tuh bisa lebih paham lagi.
Itu. Jadi memang controlling juga penting ya Yes, novel. of course. Playful aja, playful dan control itu penting banget. Show must go on. Show Yes. must go on. Jadi apapun yang terjadi di atas panggung, Noval bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Exactly. Iya, tapi sebenarnya Novel kalau Novel kan sebagai seorang speaker nih, stage control tuh penting nggak sih menurut Novel? Stage control kayak kita membuat audiens merasa dihargai. Iya, kayak misalkan melihat dulu dari si bentuk panggung atau mungkin posisi audiens nanti di mana duduknya dan segala macam itu perlu nggak sih? Penting banget. Karena aku udah belajar kalau semisal kita ingin public speaking itu kita lihat dulu stage-nya, oh di posisi ini aku jalan sampai sini, sampai sekian. Jangan terlalu banyak gerak dan jangan terlalu banyak diam di tempat juga. Dan juga pastinya eye contact paling penting. Karena kalau cinta itu kan jatuh dari mata turun ke hati kan ya. Setuju. Yap. Itulah mengapa eye contact yang selalu aku lakuin itu menyapu dari kanan ke kiri, atas, bawah. Tapi dari Noval sendiri nggak pernah jatuh cinta dengan pendengar kan, Kak? Iya. Oke, itu. Alright, nanti ini soal jatuh cinta dan eye contact dari mata turun ke hati. Pasti pemirsa penasaran gimana nih tentang quotes-quotes dan juga narasi dari Noval sendiri dan tips-tipsnya. Apalagi tadi udah ngebahas soal cinta, pasti penasaran banget. Pemirsa stay tune terus, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Didukung oleh Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. didukung oleh Nah, tadi kita udah sedikit berbincang-bincang nih, apalagi ngedengar sendiri ada tips dari Noval tentang membangun audiens gitu kan, membangun feel dengan audiensnya dengan cara eye contact. Terus juga gimana caranya membangun feel dari mata turun ke hati. Nah, pemirsa, tapi sebelum kita lanjut, ada sedikit cuplikan video tentang Noval lainnya pokoknya. Pemirsa, lihat dulu tayangan berikut ini. Let me introduce myself. My name is Muhammad Noval Agifari Habib Rahman. You can call me Noval, and I come from Bogor. Honorable judges and distinguished guests, ladies and gentlemen, today I want to invite all of us to imagine one thing. A teenager walks into school carrying dreams but goes home carrying ones, simply because of bullying. Some students are bullied because of their appearance. Some are judged because of their backgrounds. And sadly, many choose to stay silent because they are afraid. No one will understand them. Many people think that education is only about mathematics, science, or report card grades. But for me, true education is education that builds character. School is not only a place where we learn to be smart, but a place where we learn how to be human. At school, we learn to respect others. At school, didukung oleh Alright sahabat Talent of Pageants, tadi kita udah sedikit ngeliat tuh cuplikan video yang dibawakan sama Noval sebagai seorang speaker. Apalagi tadi bisa dibilang kompetisinya gitu kan. Kompetisinya itu menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, kita melihat sendiri bahwa pembawaan terus juga rasa percaya diri dari Noval ini udah outstanding banget. Nah, Noval sendiri nih,
kamu ketika membawakan misalkan sebuah event kayak gitu, seminar tentang tadi yang kamu bawain juga advokasinya ya tentang bullying. Sebenarnya apa sih kalau boleh tahu nih pesan yang pengen kamu sampein gitu, atau mungkin ada sedikit target-target nih yang pengen kamu sasar untuk audiens kamu atau pendengar-pendengar kamu, seperti apa Noval? As I said ya, kalau seminar advokasi stop bullying tuh aku selalu tanamin ke para siswa itu kalau semisal bullying itu adalah hal yang sia-sia. Dan of course, aku selalu mengedukasi para siswa untuk selalu menghargai perbedaan, berempati, serta menjadi salah satu bagian dari solusi. Bukan hanya menjadi pelaku dari bullying atau hanya sekedar menonton saja. Karena kan lingkungan sekolah kita yang aman itu adalah tanggung jawab kita bersama, nggak guru, nggak murid, semuanya adalah tanggung jawab kita. Jadi untuk Noval sendiri, apabila ada teman-teman Noval ada yang merasa dibully, apakah dari Noval sendiri itu membuka jasa ataupun membuka diskusi gitu? Misalnya kayak Devin. Sebenarnya Devin suka banget dibully sama Putra. Jadi bisa nggak nih menghubungi Noval untuk kayak kenapa sih gue harus dibully sama Putra gitu? Kalau itu aku sering banget kalau sama temen, kalau misal ada yang duka karena jadi korban bullying, aku selalu jadi tempat cerita gitu. Aku selalu dengerin kamu kenapa, aku coba bantuin cari solusi. Mending kamu kayak gini, mending kamu kayak gitu, seperti itu. Jadi aku dengerin dulu baru aku ngomong gitu. Berarti kalau misalnya Devin sering dibully sama Putra lagi, jadi bisa langsung menghubungi Noval untuk mendengarkan keluh kesah Devin gitu ya kan? Jadi aku selalu ada aja buat teman-teman kalau semisal ada yang jadi korban bullying. Namun aku lebih saranin lagi kalau semisal nggak mau sama aku ceritanya, boleh banget cerita sama orang dewasa yang kamu percaya. Exactly. Betul. Jadi buat teman-teman Pageant Lovers Indonesia, jika kalian menjadi korban bullying, seminimal mungkin bercerita ke teman yang dipercaya. Setuju. Masalah tuh kalau sama satu orang, masalah yang numpuk banyak itu kan bikin stres banget. Bisa-bisa ini terjadi hal yang tidak diinginkan. Masalah itu ada untuk dibagi-bagi, bukan cari masalah, maksudnya kita rilis gitu, ngelepasin semua beban-beban pikiran kita sama orang lain. Jadi Putra jangan bully saya lagi. Aduh Kak, sepertinya udah ada Noval nih sebagai tokoh yang bergerak di bidang bullying, jadi kayaknya kapok deh. Kita sama-sama mencari duit, jangan saling membuli satu sama lain. Setuju banget Kak Devin. Jadi mulai sekarang kayaknya ampun ya Kak. Jangan saling bully ya kita. Lebih baik kita berdamai, terus juga cari banyak referensi, terus juga cari banyak prestasi nih kayak Noval kayak gitu. Nah Noval, sebenarnya tadi kalau soal bullying pasti kan banyak banget nih ya case yang emang terjadi gitu di sekolah-sekolah. Nah Noval sendiri pernah nggak sih terjun langsung atau mungkin pernah nggak gitu ngedenger langsung dari korban bullying, terus bikin Noval nih jadi nambah apa ya pengetahuan gitu, atau mungkin nambah motivasi gitu, jadi terus ngebawain ke materi speakingnya kayak gitu. Oke, kalau for my experience ya, aku itu adalah seorang santri dari sebuah pondok dan aku ngerasain banget experience-nya itu di asrama itu rasanya gimana. Dan sebenarnya korban bullying itu aku sendiri. Dan aku benar-benar ngerasain itu hal yang gak enak banget. Dan jujur itu bullyingnya itu selama 1 tahun full, dan aku benar-benar ngerasain gimana rasanya jadi korban bullying itu, gimana itu anxiety kita tuh benar-benar parah banget. Dan setiap dari pelakunya itu ngelakuin verbal, kata-kata, juga tindakan, dan itu udah aku rasain semua. Dan benar-benar itu aku selalu ingat banget setiap kali seminar advokasi aku yang stop bullying itu sambil mengingat masa-masa itu. Jadi benar-benar ada
buat pantangin gitu loh, buat ngelawan bullying tuh rasanya gimana gitu. Ada rasa berjuang buat ngehabisin bullying abis-abisan. Karena bullying tuh bener-bener hal yang buruk banget ya. Iya, setuju. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman Eljon TV dan Pageant Lovers, Nono ya, Nono bully ya, Big Nono. Ya. Jadi karena dengan adanya bullying itu malah menumbuhkan sikap dari Noval untuk menjadi lebih baik dan menjadi role model bagi generasi yang akan datang. Iya, exactly. Karena aku gak mau ada orang yang kayak aku lagi itu biar setuju. Makin sedikit minimalisir lagi dan mengedukasi para pelaku bullying biar nggak ngelakuin hal itu lagi ya, karena itu merugikan orang lain. Something yang ngerugiin orang lain itu akan balik lagi ke mereka gitu. Exactly. Ya, jadi memang salah satu hal yang merugikan, bahkan bisa dibilang big damage itu adalah bullying, karena memang kalau kalian nih sebagai seorang pelaku bullying gitu di luar sana, entah dimanapun posisi kalian, itu kalian tanpa sadar menghancurkan karakternya, terus juga menghancurkan langkahnya yang ingin berkembang kayak gitu. Tapi untuk para korban bullying juga, cara kalian untuk berkembang dan cara kalian untuk proving gitu kan, proving diri kalian sendiri itu adalah salah satu heal kalian, dan juga memang pastinya bikin semangat kalian meningkat. Jadi salah satunya kalian harus membuktikan diri kalian, gak usah takut, gak usah mikir kayak dia ada pelaku bullying dan segala macam. Kalian buktikan aja diri kalian makin growing semakin tinggi kayak gitu. Jadi no untuk seluruh pelaku bullying, jangan ada lagi bullying di seluruh tempat kayak gitu ya. Iya, karena emang balas dendam terbaik itu bukan mukul balik gitu, tapi bagaimana kita nunjukin ke mereka bahwa aku tuh udah sukses. Setuju, 100% setuju, proving diri sendiri kayak gitu. Nah, Noval, kita next kita move on dari bullying nih. Boleh. Nah, Noval, dari sekolah-sekolah yang pernah Noval kunjungin, atau mungkin pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman kayak gitu pas Noval lagi membuka kelas kayak gitu di sekolah-sekolah itu yang lagi dikunjungin, yang ada paling berkesan ya, atau mungkin interesting di sekolah itu, kira-kira gimana nih menurut Noval? Ada 2 momen yang berkesan banget buat aku ya, exactly, buat seminar advokasi. Jadi momen pertama itu di SDIT Azhara, itu salah satu sekolah SD aku dulu. Aku alumni itu dari SD itu. Ya. Dan itu jadi contoh sekolah dulu buat memulai program aku seminar advokasi Stop Bullying. Dan pas aku bertanya ke audiens itu, apa yang harus kamu lakuin kalau kamu melihat teman kamu dibully, aku kan selalu berdiskusi melalui pertanyaan ya ke para audiens. Dan salah satu adik itu tuh teriak gitu, ya pukul lah, ya pukul balik lah, ya lawan lah. Itu bikin satu ruangan tuh awkward banget. Pasti canggung ya jadi bawaannya. Dia tuh namanya Kayla kalau nggak salah, masih kelas 3 SD, dan ya nyautnya tuh ya teriak banget gitu. Dan aku kaget ya, aku kan baru selesai ngomong pertanyaannya langsung nyaut gitu dia. Dan mungkin karena beliau masih duduk di bangku kelas SD, jadi belum paham. Karena kebetulan saya juga calon guru SD yang nggak jadi. Dikira saya juga masih duduk di SD gitu ya. Nah, jadi kayak mengingat flashback kembali, SD jadi wajar. Iya, masih semangat-semangatnya ya kan. Iya. Tapi dari Noval sendiri tadi tuh balik ke SD-nya Noval. Masih inget nggak sih momen-momen bersejarah apa Noval pada sekolah tersebut, atau masih adakah guru-guru yang membimbing Noval masih di sekolah tersebut? Ya tentu masih ada wali kelas saya, Bu Lili namanya, dia udah membimbing saya selama kelas 6 juga. Ya ada beberapa guru juga yang udah nggak ada di sekolah itu, udah nggak jadi guru lagi, dan agak sedikit sedih ya udah nggak ngelihat beliau-beliau. Dan juga ngelihat banyak yang berubah semenjak jadi alumni itu, relate ya buat kita ya. Kalau kita udah jadi alumni itu udah berkembang lebih baik, kok nggak dari dulu kayak gini gitu. Pasti masalahin bangunannya kan. Kayak dulu sekolahan kita masih yang bisa dibilang tidak bagus kan. Kok bangunannya sekarang udah bagus banget. Kenapa nggak pas kita sekolah kan? Dan ya jadi nostalgic vibes banget lah. Betul. Pas aku ke sekolah lama kan ya, udah jadi keinget, dulu ini tempat dimana aku main bola, dulu ini aku tempat dimana aku
agak ada problem sama pencernaan gitu, dan ini tempat dimana aku nangis gitu dulu karena ini karena itu, jadi gitu. Tapi masih inget nggak siapa ibu kantin di sekolah tersebut? Oh, masih ada. Betul. Apakah masih ada sampai sekarang? Sebenarnya yang jaga kantin tuh abang-abang. Oh, dan abang-abang. aku bukan ibu-ibu iya, ya. biasanya kan ibu-ibu ya, Yes, ya kalau betul. di sekolah dasar. Kalau ini sekolah swasta aku selalu manggil dia tuh Bang Ben kalau nggak salah. Bang Ben. Bang Ben, satu susu apa? Susu kental manis. Ya, susu kental manis boleh. Satu mie goreng boleh. Nasi kuning tuh paling best seller tuh kalau pagi-pagi. Ya buat sarapan gitu kan. Misal aku lupa nih sarapan dari rumah, aku bisa banget sarapan di sekolah karena sekolah. kantinnya emang udah dibuka. Nasi uduk, nasi kuning, itu enak banget, jujur. Keren. Kangen sih. Tapi sumpah salut banget sih Kak Devin, Noval ini masih apal gitu ya dengan suasana SD-nya, bahkan tadi guru sampai penjaga kantinnya Kak Devin. Itu keren banget sih, masih apal. Kalau boleh tahu nih Noval sekarang kelas berapa ya? Kelas 9. Oh, Iya. masih duduk di bangku SMP Kak Devin. Jadi di balik background-nya nih yang sekarang udah punya berbagai gelar, terus udah berbagai prestasi. Tapi Noval nih inspirasinya masih kayak di bangku SMP, terus berarti growing-nya belum Sangat lama cepat. ini ya? Iya, belum lama ini kan 1 tahun terakhir Yes. ini kan ya Dengan- terinspirasi untuk coba public speaking gitu dari kelas 8 kalau bisa dibilang. Dan sangat banget dibilang cepat karena Iya. emang dari kelas 8 sampai kelas 9 itu udah memiliki kemampuan sampai saat ini. Maksudnya bisa berdiri tadi ngelihat di beberapa tayangan video gitu kan, ngelihat berdiri di stage, bahkan sampai hari ini nih duduk di sini, berarti perkembangannya pesat banget. Yes. Iya. Nah, kalau ngelihat dari perkembangan Noval sendiri nih, ngelihat dari diri sendiri, Noval bangga nggak sih ngelihat diri Noval yang udah jadi seperti ini sekarang dengan waktu yang sangat singkat gitu durasinya? Yeah, of course I'm so proud of it because aku selalu bangga sama diri aku sendiri karena selama ini aku udah ngelewatin banyak badai, dan dari semua badai-badai tersebut yang udah lalu aku masih bisa berdiri sampai sekarang. That's exactly what I am proud of sih, I guess. Pasti, jangankan maksudnya Noval sendiri, saya melihatnya aja, bahkan Kak Devin ya, kita sama-sama bangga gitu ngelihat ada generasi-generasi muda, seorang remaja gitu yang masih, mungkin kalau di luaran sana masih sering main-main kayak gitu, atau mungkin masih sering nongkrong-nongkrong sama teman-teman, lagi menikmati masa mudanya lah, childnya gitu kan. Tapi ini ngelihat Noval udah duduk di sini dengan pembawaan prestasinya yang udah mungkin meningkat jauh, bahkan bisa dibilang sangat drastis dibanding saya dulu Kak Devin. Kita Dulu udah beda banget gitu kan. Karena pada saat saya kelas 9 ya saya pulang sekolah tidur. Sama banget lagi. Jadi jomplang, Iya. sangat jomplang dengan prestasi kita dengan prestasinya Noval. Tapi kita sangat menghargai itu sih. Iya benar. Jadi memang ngelihatnya agak sedikit perbedaan yang jauh nih gitu. Jujur Lintas generasi ya. Jujur dari awal saya minder. Sama banget lagi ngelihatnya. Aduh, ini anak udah sumpah kayak ngelihatnya udah pakai sas gitu. Jadi kayak agak sedikit insecure jatuhnya ya. Tentunya pasti pageant lovers tahu lah ya. Ya. Beliau duta pelajar. Beliau ini putra pariwisata Nusantara Banten. Saya tidak ada apa-apanya ini. Kak Devin adalah komite dari Eljon Pageant segitu. Semua orang juga tahu. Agak sedikit flexing ini ya jadinya. Flexing. Alright, nah Noval, pernah nggak sih, tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal seminar, terus juga tentang Noval membawakan isu-isunya di panggung kayak gitu, di tempat publik yang memang ramai gitu dikunjungi. Nah, pernah nggak sih Noval ada salah satu peserta seminar atau mungkin ada audiens dari Noval sendiri yang datang langsung nih pas ngedenger materi yang disampaikan Noval, terus menghampiri Noval langsung, terus kayak dia langsung curhat gitu ya, kayak kayak Kak Noval bla 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 bla, itu pernah nggak sih? For your information ya, kalau semisal setiap seminar advokasi itu pasti setiap habis sesi materi pasti ada sesi cerita. Jadi aku selalu minta perwakilan dari cowok cewek itu minta sekitar 3 orang untuk cerita pengalamannya kalau semisal ada yang jadi korban bullying. Dan kalau semisal
ada yang belum berani, semisal udah pas orangnya 3 orang dan masih banyak lagi yang mau bercerita, itu bisa banget kalau setiap seminar itu pasti ada aja yang mau cerita datang ke aku. Jadi setiap acara selesai semuanya pada pergi, itu ada yang cerita ke aku pengalaman gimana, bang aku seperti ini dulu, bang aku diginiin dulu, gimana sarannya gitu. Dan ya nggak banyak dari mereka, malah banyak banget yang mereka tuh justru memilih lebih diem daripada cerita ke orang tua atau guru gitu. Karena mereka tuh nggak tahu mau cerita ke siapa, karena mungkin diancem lah atau segala macamnya. Dan ya akhirnya tuh aku makin sadar kalau misal seminar advokasi aku tuh bukan sekedar pemaparan materi aja, namun juga jadi ruang yang aman buat cerita buat para siswa begitu. Tapi Noval abis ini jangan kemana-mana, karena abis kita lakukan ini aku akan bercerita tentang itu. Boleh banget. Jadi akan ada yang disampaikan nih spesial gitu sama Kak Devin sebagai pemateri dari SD ya. Jadi dari sekolah dasar. Guru SD yang nggak jadi. Bisa duduk di sini. Nah, pemirsa pasti penasaran. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini dan pastinya juga kita akan bahas banyak banget. Apalagi tadi tentang isu-isu bullying yang masih berlaku sampai sekarang, bahkan bisa dibilang masih meluas sangat pesat kayak gitu. Pemirsa, nanti kita kembali lagi setelah jeda berikut ini. Stay tune terus, masih nanti kita kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi sama Noval tentunya. Didukung oleh Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. didukung oleh Alright Sobat TOP, hari ini kita kembali lagi nih. Tadi masih berbincang-bincang sama Noval. Tadi terus juga kita sudah sedikit membahas tentang isu-isu bullying yang akhirnya dijadikan advokasi dan dibawakan materi untuk berbagai kesempatan speaking sama Noval. Nah, Noval tadi nggak cuman sebagai speaker aja, tapi juga sebagai Duta Pelajar Indonesia 2026. Dan pastinya kamu juga nggak cuman hanya membawa gelar, tapi juga punya tanggung jawab buat jadi representasi generasi muda yang aktif. Nah, Noval, kalau dari kamu sendiri, public speaking itu bisa jadi alat atau bisa jadi penggerak untuk menciptakan sebuah perubahan secara merata, secara sosial, atau seperti apa, Noval? Kalau ngomongin perubahan sosial, menurut aku sendiri ya, public speaking itu justru alatnya untuk membentuk atau mengubah atau membuat perubahan sosial. Yep. Karena setiap perubahan tuh pasti diawali dengan kesadaran kan ya. Dan dengan komunikasi yang tepat tuh kita bisa mengedukasi, menginspirasi, sama menggerakkan orang lain untuk bertindak. So that's why aku gunain itu terus dalam setiap seminar advokasi aku, biar para siswa itu nggak cuman kenal dampaknya aja, tapi juga biar mereka tuh jadi bagian solusi gitu, nggak jadi pelaku bullying dan ikut kampanyein stop bullying inilah di sekolahnya begitu. Oke, dari Nova sendiri nih, sebelum mengikuti Duta Pelajar Indonesia 2026, itu awal mulanya dari siapa dan apakah kemauan sendiri atau kemauan orang tua dari Nova? Kalau buat kemauan sih dua-duanya ya, karena finally kan aku punya kesempatan besar gini untuk ningkatin lagi public speaking aku, itu dari kemauan aku dan kemauan mama papa itu nge-support aku dengan biaya ya finansial. Itu biaya makan, biaya transport dan segala macam untuk pageant dan ya
for this ya, Duta Pelajar Indonesia itu first experience banget buat aku buat ikut pageant. Ini pageant pertama yang aku ikuti. Oke, ini Duta Pelajar Indonesia 2026 ini adalah ajang pageant pertama buat Noval, tapi Noval langsung berhasil nyabet gelar sebagai intelijensia. Iya. Ini bukan main-main loh Noval. Kalau intelijensia itu setahu aku ya, maksudnya lebih ke arah yang lebih apa ya, bisa dibilang anak-anak yang memang punya potensi, entah itu dari speaking atau mungkin dari IQ-nya atau EQ-nya juga. Jadi memang intelijensia itu proving yourself juga pastinya kalau Noval tuh udah berhasil gitu buat growing. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Noval kan kalau dengar sendiri masih duduk di bangku kelas 9 SMP. Yes. Nah, itu gimana tuh cara bagi waktunya dengan pageant sekarang nih Duta Pelajar Indonesia sama kegiatan akademik juga di sekolah? To be honest ya, Mama itu jadi manajer buat aku. Dia jadi ngatur jadwal. Oh, ntar kamu hari Senin ini ada acara ini, Selasa hari ini ada acara ini, ntar Rabu kamu libur dulu, rest ya, istirahat kan perlu juga ya. Biar apa? Biar lebih siap lagi kan ya mental sosial kita. Setiap kita mau berbicara depan banyak orang itu butuh restart. Nah, lalu Kamis, Jumat dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar di manage sama Mama kalau ada kegiatan-kegiatan begitu. Jadi kayak nggak bentrok gitu antara ada acara sekolah atau ada kegiatan-kegiatan public speaking, itu harus diatur sedemikian mungkin biar nggak bentrok gitu, biar nggak ada rasa nggak enak gitu sama guru atau sama panitianya gitu. Tenang, untuk mamanya Noval, saya siap jadi PA-nya Noval. Jadi langsung hubungin saya aja langsung. Siapa tahu mamanya Noval langsung open hiring. Yes, Kak Devin udah siap apply ya. Nomornya tertera di bawah ini untuk Mama Noval. Untuk selalu mendampingi dari Noval sendiri. Nah, tadi kan Noval jadi ngedengarnya udah managing waktu yang lumayan nih. Terus juga akhirnya masa sekolahnya Noval ini harus terbagi dengan kegiatan Duta Pelajar Indonesia. Kalau boleh tahu, SAS yang didapat Noval di Duta Pelajar Indonesia ini sebenarnya bisa bikin makin apa ya, nambah percaya diri kah atau mungkin makin nambah pengalaman Noval untuk public speaking dan menyuarakan di bidang bullying tadi, stop bullying di sekolah-sekolah mungkin? Kalau itu sangat termotivasi banget sih Kak. Soalnya kalau dengan gelar intelijensia sama Duta Pelajar Indonesia itu jadinya aku lebih mudah lagi buat akses ke banyak sekolah dan lebih banyak edukasi, lebih banyak siswa lagi. Jadi kalau aksesnya gampang, jadi edukasi lebih gampang lagi, lebih banyak gitu. Oh, jadi memang target sasaran Noval nih masih di bidang sekolah-sekolah gitu kan, masih di klasemennya sekolah-sekolah karena memang masih banyak pelaku bullying di sekolah-sekolah ya Kak Devin. Banyak sering terjadi kejadian bullying di bangku sekolah. Iya, jadi memang masih mirisnya nih banyak banget pelaku yang mungkin tanpa sadar gitu kan, entah mereka mungkin ngerasanya kayak ini cuman bercandaan gitu, bergaul aja, tapi tanpa sadar mereka ternyata jadi pelaku bullying dan juga ada korban bullyingnya kayak gitu. Kalau misalnya Noval sendiri ngerasa suka capek nggak sih? Maksudnya kalau kita kan tadi di bangku kelas 3 SMP kan sukanya main pulang tidur ya. Kalau Noval sendiri kayak capek nggak sih kayak, udah sekolah, terus jadi speakers, harus di pageant lagi. Kalau kita sih udah mental health-nya udah nggak bayangin bagus, ya gitu kayak kan? gimana tuh gitu. Kalau buat aku sendiri pertama terbiasa dulu sama keadaan, baru nanti pastinya Mama pasti akan selalu kasih buat aku quality time buat teman-teman. Jadi aku bisa main sama teman-teman, terus bisa hangout kemana-mana, itu biar bisa ngerilis stres gitu. Jadi nggak selamanya acara terus, pastinya ada dong waktu buat diri sendiri, buat me time juga, buat quality time sama teman-teman gitu kan, bisa main sini, main situ bisa. Oke, karena emang kan Noval masih Gen Z ya kan. Jadi kalau misalnya menurut kita yang Gen Z ini kayak harus balance nggak sih antara kehidupan sama pekerjaan ataupun sekolah. Jadi harus balance guys. Balance bener, harus banget. Terus juga tadi ngedengernya ya, ternyata gitu di balik sisi Noval yang udah melihatnya sebagai seorang profesional, ternyata masih ada sisi yang main bareng temen Kak Devin. Karena jangan menghilangkan momen tersebut karena kita nggak akan balik lagi ke masa-masa tersebut. Setuju. Jadi Putra masih main sama teman-teman Putra? Sampai akhir ini masih banget Kak. Bahkan kayak
Q time-nya kadang-kadang hangout bareng teman, nongkrong-nongkrong kayak Syukur gitu. alhamdulillah masih punya teman. Syukurnya sama. In this era, Yeah. in this era punya teman itu udah syukur Ya, alhamdulillah. kadang kayak temen gampang cut off ya Kak zaman sekarang. Bukan AI kan? Bukan. Oh, kirain temen AI. Iya. Nah, tadi kita udah melihat nih beberapa sisi dari Noval, nggak cuman sebagai professional speaker dan juga sebagai pelaku pageant, dan ternyata masih ada sisi anak-anaknya gitu. Masih suka main, terus juga hangout bareng teman. Nah, Noval, kita balik lagi ke sisi professional speaker kamu yang suka bawain materi di berbagai seminar. Nah, apa sih Noval harapan terbesarnya yang mungkin pengen kamu capai dari seluruh peserta atau audiens-audiens yang ngedengerin materi atau mungkin gagasan-gagasan yang kamu bangun setelah mereka pulang ke sekolah, terus juga maksudnya dari sekolah terus juga ke rumah masing-masing, itu pulangnya mereka seperti apa yang kamu harapkan, Noval? My big hopes ya ke para siswa yang udah aku kasih materi itu nggak cuman harap banget nih ya kalau buat para siswa itu nggak cuman nginget materi aja, tapi juga mengubah sikap mereka, terus lebih berani lagi buat lawan bully, juga bantu teman mereka yang jadi korban. Jadi ikut berpartisipasi lah dalam mengkampanyekan stop bullying ini dimanapun berada, nggak cuma di sekolah gitu, di lingkungan rumah. Harus that's my hope sih for many participant for my performance, right? Ya. Okay. Untuk Kalau gagasan-gagasan. perasaan Noval sendiri, geram nggak sih kalau misalnya di depan kita tuh ada pelaku itu kayak, ih risau gitu. Gimana sih? Gimana gitu kalau tanggapan Noval sendiri gimana tuh? Ya, kalau misalnya ya ada pelaku nih yang lagi ngelakuin ke korban itu, kayak aku ngelihat diri aku sendiri tuh jadi korbannya gitu. Soalnya aku kan udah ngerasain semua lah ya, kata-kata, tindakan fisik, jadi kayak relate sih. Jadi kayak empati aku tuh buat korban tuh ya ngerasa diri sendiri yang jadi korban gitu. Dengan gelar Duta Pelajar Indonesia, jadi ini merupakan platform buat Noval juga untuk menjadi bukan sarana panggung pageant saja, tapi malah menjadi platform untuk menyebarkan anti bullying itu juga. Yes, exactly. Nah, Noval, tadi sempat dengar ya kalau Noval itu salah satu idenya menyuarakan akhirnya menjadikan stop bullying ini sebagai advokasi Noval itu karena dari pengalaman Noval sendiri. Nah, Noval sebenarnya tadi salah satu Q yang memang disampaikan sama Noval juga untuk seluruh korban bullying, itu salah satu hal simpelnya yang bisa dilakuin adalah cerita ke orang terdekat. Kalau dari Noval sendiri nih, dulu ketika mendapatkan perlakuan yang kurang enak atau mungkin kita langsung simpulkan sebagai bullying itu, cerita nggak sih ke keluarga atau mungkin ke orang terdekatnya kayak mama kayak gitu? Nah, kalau pengalamanku dulu ya, aku kan di pesantren. Nah, itu kan nggak ada mama papa tuh, pastinya di rumah dong. Dan aku pastinya cerita apa yang aku rasain ke sahabat aku. Dulu aku punya 2 orang sahabat gitu di pesantren tuh, enak banget. Kita jadi trio yang selalu kemana-mana gitu kan ya. Kita bisa kok menggantikan, kita bisa jadi trio. Iya, kita siap mendengarkan apapun pokoknya. Jadi enak banget lah pokoknya kalau udah punya trio di pondok tuh, jadi kita makan bareng, terus ya pasti mandi bareng enggak dong. Nah, itu yang harus dipip gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah ya pokoknya kemana-mana bareng. Jadi kalau ada masalah tinggal cerita aja gitu. Jadi itu adalah solusi rilis stres buat aku kalau selama dibully di pondok gitu. Dan itu juga bukan semua pondok yang berlaku seperti itu, cuma ada beberapa pondok yang nakal saja. Nggak semua pondok kayak begitu. Ya, jadi memang dibalik kesusahan yang dihadapin sama Noval tadi di selama kegiatan akademis gitu kan, tapi ternyata masih ada pertolongan dari Tuhan itu ketika menghadirkan teman yang mau nemenin Noval tadi, jadi bertiga kemana-mana. Berarti sampai saat ini mamah tuh nggak tahu background Noval selama dulu ngejalanin akademik di pondok tuh ternyata pernah ada sisi nggak enaknya kayak gitu. Jujur kalau pas itu ya, mama tuh udah tahu pas aku tuh udah tensinya udah hilang banget lah. Iya, udah hilang banget kesabarannya ya. Dan ya udahlah ya, solusinya ya mau nggak mau kita harus bagi tahu ke orang tua aku tuh diginiin karena balik lagi as I said ya, kalau kita harus cerita, kalau nggak hanya teman doang, orang dewasa yang kita percaya kayak orang tua, guru BK. Aku juga udah sempet cerita ke Ustadz
Dan ya mereka bagi tahu ke orang tua aku akhirnya lebih mikir lagi gimana caranya buat nyari solusi buat ngatasin itu. Tapi Ya. terakhir dari pertanyaan aku ya, apakah trio itu masih berlaku dan bagaimana perasaan trio tersebut melihat Noval yang menjadi sekarang gitu. Duta Pelajar Indonesia Ya. 2026 ini? Jujur kangen ya. Jujur kangen. Kangen pasti. Iya, karena trionya udah cuman berdua doang tuh, udah nggak Di bertiga pondok. lagi. Iya, masih di pondok 2 orangnya dan aku sendiri yang harus keluar. Ya, unfortunately ya. Soalnya keadaan gitu. Yes. Kita nggak ada yang tahu lah ya Ya. kondisi ntar kedepannya kayak gimana. Just Allah yang tahu ya, who knows. Yap, Dan betul. harapannya pasti bisa bertemu dan berjumpa kembali. Iya. Mm-mm. Ya. Jadi memang ngelihat Noval udah bangga banget gitu kan, udah growing semaju ini dan seberkembang ini sangat pesat. Terus kalau ngelihat dari perkembangan Noval dan background Noval sekarang nih, dan juga melihat pengalaman Noval yang udah dilaluin sebegitu banyaknya, ada nggak yang mau disampaikan buat seluruh audiens dan juga penonton dari Talent of Pageant hari ini dan seluruh pageant lovers dan juga seluruh audiens kamu mungkin yang sering dengerin gagasan-gagasan yang sering disampaikan, ada nggak yang mau disampaikan? Boleh Noval. Kalau pesan aku ya, mungkin buat teman-teman jangan pernah untuk takut untuk mencoba hanya karena kita kurang sempurna. Karena aku sendiri itu adalah orang introvert lah ya, dan akhirnya aku belajar kalau semisal berani itu bukan berarti kan tidak takut, tapi kita melawan rasa takut. Ya, dan kalau buat teman-teman juga, ide yang hebat tuh kalau cuma disimpan di pikiran kita itu nggak akan nyiptain perubahan. Dan jadi buat teman-teman ya, jangan pernah menyerah untuk terus belajar, berkarya, dan berani bersuara, karena suara kita tuh menjadi inspirasi serta dapat dapat ngasilin dampak yang ke banyak orang gitu. Dan ya, that's why sih, I guess. Oke. Bukan buat teman-teman saja, tapi Ya. buat kita berdua Buat juga, kita Bang. berdua, sumpah Kak. Sangat memotivasi kita Iya. juga untuk terus berkarya kembali. Ya, ini kayak dari tadi ya, in deeply gitu, kayak dapat insight banyak banget nih justru dari Noval, kayak pengalamannya, terus juga ngelihat dari knowledge-nya juga gitu. Ini jadi salah satu yang mencolek gitu Kak ke diri sendiri sebenarnya. Ya, gitu. Ya lebih mencolek ya. Nah, terakhir nih ya, last sharing for today, Noval. Ada nggak yang kira-kira mau Noval sampaikan lagi tentang public speaking? Apalagi mungkin teman-teman di luaran sana atau mungkin pemirsa dari yang menyaksikan tayangan hari ini, all the pageant lovers gitu kan, sebenarnya mereka punya potensi, tapi mereka masih malu-malu, terus juga akhirnya nggak berani buat menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka, berbicara di depan umum lah. Itu ada nggak tips atau mungkin pesannya dari Noval sendiri? Kalau buat aku ya, kan kita relate ya, kita introvert orangnya. Kita cara aku sendiri itu pas first time itu aku ya udahlah coba dulu. Kita harus berani coba dulu. Kan nggak ada yang tahu apakah kita suka atau apakah kita nggak cocok. Kita nggak ada yang tahu. Kita cuma coba dulu, coba lagi. Proses itu paling penting, nikmatin dulu prosesnya. Dan buat tipsnya adalah coba latihan dulu buat bicara depan cermin ya, exactly. Biar kita bisa natap mata kita sendiri dulu. Terus artikulasi itu cara ngomong kita bagaimana, jelas atau enggaknya, dan intonasi juga penting. Biar nggak terlalu boring banget, karena kan banyak ya kan yang pembicara tuh kayak suaranya tuh datar mulu. Kita buat audiens tuh kayak boring. Dan juga gestur tangan bisa lebih terbuka lagi, dan tangannya bisa gini, kita harus belajar lebih lagi. Dan eye contact sih kalau buat aku ya yang paling penting dalam dunia public speaking ya. Biar apa ya, kan seperti yang aku katakan ya, kalau cinta itu kan dari mata ke hati. Dari mata ke hati, setuju. Dan paling penting adalah terbentur. Ya, setuju banget. Pokoknya enjoy the process buat seluruh pemirsa dan juga yang menyaksikan tayangan TOP hari ini. Nikmatin aja, dan juga kalau misal kalian ada sesuatu hal yang agak kurang enak, kalian hadapin dan kalian fokus sama diri kalian dan kalian berkembang lebih jauh aja. Nah, pemirsa, seru banget obrolan kita hari ini, dan kita hari ini banyak banget belajar, dapat insight yang
menyentuh banget, tauci banget dari Noval bahwa bakat itu nggak cuma ditunjukkan lewat musik, tarian atau cuma seni pertunjukan. Terkadang bakat terbesar adalah kemampuan menggunakan suara untuk menginspirasi, mengedukasi dan juga membawa perubahan. Oke, terima kasih Noval buat ceritanya di hari ini dan juga inspirasi yang disampaikan juga luar biasa sekali pemirsa, dan kita dapat banyak banget masukan-masukan bahkan pengalaman-pengalaman dari seorang Noval. Oke, dan untuk kalian semua jangan pernah meremehkan kekuatan suara yang kalian miliki, karena satu kalimat yang tepat bisa mengubah cara berpikir dan juga masa depan dari seseorang tentunya. Oke, thank you sudah nonton TOP, Talent of Pageants hari ini. Jangan lupa stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Saya Putra Hijriana dan juga didampingi Kak Devin Tria sebagai co-host dan juga narasumber kami di hari ini ada Noval. Pamit undur diri. See you and bye-bye. Bye-bye.